Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 12, kelas 1A D4 Gizi. Saya Adistia Mengrani. Dan nama saya Geisani Zarina Putri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pola hidup sehat. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pola hidup sehat, sebenarnya apa sih itu sehat, Dis? Nah, di sini ada pengertian sehat menurut WHO nih, Gaisani. Jadi yang namanya sehat itu mencakup sehat secara fisik, mental, dan sosialnya. Makanya kalau kita mau sehat, kita juga harus menjalani pola hidup sehat. Kira-kira kenapa ya, Gaisani, kita harus menjalani pola hidup sehat? Jadi Dis, jika kita menjalani pola hidup sehat, maka tentunya akan berdampak positif bagi tubuh kita. Yang pertama itu untuk menjaga stamina. Jika kita mengonsumsi makanan bergizi dengan pola makan yang baik, terbukti dapat meningkatkan stamina seseorang. Selain itu, latihan atau olahraga secara rutin akan cenderung membuat seseorang menjadi tidak mudah lelah saat harus menjalani banyak aktivitas dalam kesehariannya. Sebaliknya, jika jarang, maka kita akan mudah lelah. Menjaga berat tubuh ideal. Menjaga berat tubuh ideal itu tidak hanya untuk penampilan loh teman-teman, tapi juga untuk kesehatan. Seseorang yang memiliki berat tubuh ideal biasanya tidak mudah terserang penyakit loh. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, gaya hidup sehat itu bisa membawa kita pada berat tubuh ideal yang tidak rentan terhadap penyakit, terhindar seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoporosis, dan lain-lain. Mencegah cedera, selain karena tubuh menjadi tidak rentan, pola hidup sehat juga mengharuskan Anda lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas. Baik untuk kesehatan mental karena gaya hidup sehat mengharuskan kita untuk mengonsumsi makanan yang bernutrisi yang tentunya baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat baik untuk meningkatkan mood. Ketika berolahraga, tubuh akan menghasilkan hormon endorfin yang bisa memicu perasaan senang dan bahagia. Mengajarkan hidup sehat untuk generasi selanjutnya. Jika orang tua tidak menerapkan pola hidup sehat, maka akan sangat kecil kemungkinan anak cucunya dapat menerapkan pola hidup sehat juga. Jadi, mengajarkan gaya hidup sehat pada anak sangatlah penting untuk menjangka panjang umur. Gaya hidup sehat dapat mencegah diri dari berbagai penyakit berbahaya yang sangat berpotensi menjadi penyebab kematian. Maka dari itu, harapan hidup orang yang menerapkan pola hidup sehat dapat lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menerapkannya. Selanjutnya ada penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kita tentu tahu, you are what you eat. Artinya, makanan apapun yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh itu akan diproses dalam metabolisme yang nantinya makanan tersebut akan memberikan pengaruh baik jika makanan itu baik dan akan memberikan pengaruh buruk jika makanan itu punya kualitas yang buruk untuk tubuh kita. Di sini kita juga harus menerapkan pedoman gizi seimbang yang mempunyai 4 pilar, yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Yang selanjutnya adalah olahraga secara teratur. Remaja dianjurkan untuk berolahraga secara teratur minimal 60 menit dalam sehari. Kenapa sih? Olahraga ternyata bisa memperlancar peredaran darah dan memperkuat tulang dan otot. Yang selanjutnya adalah mengelola stres secara teratur dan baik. Pada saat kita stres, terjadi penurunan hormon dopamin dan hormon kortikosteroid yang mengatur imunitas kita. Hormon dopamin yang mengatur tentang rasa senang pada dalam tubuh kita. Sebaliknya, ada kenaikan dari hormon kortisol dan hormon adrenalin. Akibatnya terjadi denyut nadi yang kencang atas respon dari adanya ancaman. Kalau kita stres juga, itu bisa membuat persepsi yang ada dalam otak kita itu menjadi negatif. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kita kerap kali tidak menyadari jika kita lelah secara fisik, itu bisa kita sadar dan kita bisa tahu ciri-cirinya. Tapi kalau kita lelah secara psikis, otak kita lelah, itu jarang kali kita sadari. Makanya kita perlu istirahat secara cukup agar kita bisa meningkatkan kualitas kita untuk hidup sehat.
Hati-hati ya teman-teman kalau kalian tidak menerapkan pola hidup sehat. Ada kemungkinan kalian akan terserang penyakit-penyakit ini. Yang pertama, diabetes mellitus atau DM. Penyakit diabetes mellitus DM juga dikenal penyakit kencing manis atau penyakit gula darah. Adalah golongan penyakit kronis ditandai dengan peningkatan kadar gula darah sebagai akibat adanya gangguan metabolisme dalam tubuh, di mana organ pankreas tidak memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan. Yang kedua, yaitu serangan jantung. Serangan jantung ini merupakan suatu kondisi kesehatan yang sangat emergensi. Jika terlambat, maka sangat mungkin segera menemui kematian. Penyakit serangan jantung atau heart attack dalam bahasa medisnya disebut myocardial infarction atau MI, adalah kerusakan atau kematian otot jantung yang disebabkan terhentinya mendadak suplai darah ke daerah tersebut. Yang ketiga, stroke. Penyakit stroke adalah berkurangnya suplai oksigen atau darah ke bagian otak. Otak tidak bisa berfungsi dengan baik jika kekurangan oksigen, termasuk komunikasi otak dengan tubuh lainnya. TBC. TBC adalah penyakit kematian nomor 1 dari golongan penyakit infeksi pada semua usia loh teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya. Penyakit ini itu menyerang sebagian besar kelompok usia yang kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, serta berpendidikan rendah. Yang kelima, sifilis. Sifilis atau raja singa adalah infeksi yang kronis yang menyerang semua alat-alat dalam tubuh atau badan dan ditularkan dari ibu kepada janinnya. Di antara penyebabnya adalah Treponema pallidum, suatu kuman berbentuk spiral dan bergerak dengan sangat lincah. Penyebarannya adalah akibat berhubungan. Yang keenam, yaitu penyakit MAH. Penyakit MAH adalah penyakit yang ditimbulkan oleh kelebihan asam yang diproduksi lambung yang menyebabkan iritasi pada selaput lendir lambung. Nah, dalam kondisi normal itu asam diperlukan dalam membantu pencernaan dalam mengolah makanan. Bisa kita lihat ya teman-teman, jika kita pola hidupnya tidak baik, ketika kita makannya tidak teratur, maka ada juga yang terserang penyakit MAH ini. Dalam tubuh kita itu terdapat satu zat yang bernama onkogen. Jadi si onkogen ini itu adalah gen pembawa kanker. Tak terkecuali penyakit si kanker paru-paru ini. Seluruh penyakit kanker sebenarnya juga bisa disebabkan karena si onkogen itu. Namanya penyakit kanker itu biasanya lebih beresiko apabila punya genetik atau keturunan yang punya penyakit yang sama. Kanker paru-paru itu onkogen itu bisa aktif. Dia itu bisa menjadi aktif apabila dia dirangsang oleh zat-zat lain dari luar. Nah, kalau kanker paru-paru ini bisa dirangsang dari polusi atau merokok. Nah, yang selanjutnya ini ada bisul. Bisul itu merupakan suatu inflamasi ya atau radang di daerah folikel rambut, kulit dan sekitarnya. Biasanya itu disebabkan oleh bakteri yaitu Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya ada kurap. Ini mungkin terdengar menggelitik bagi saya, tapi penyakit kurap itu juga patut kita waspadai karena dia merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jamur ya. Ini bisa akibat perilaku yang tidak sehat seperti jarang mandi, itu bisa. Lalu ada hipertensi atau darah tinggi, makanya kita dari sekarang harus bisa menjaga supaya membatasi mengonsumsi natrium agar tidak berlebih. Ada penyakit AIDS yang sampai sekarang itu tidak ada obatnya. Dan yang terakhir ada penyakit tipus. Banyak sekali teman-teman saya yang menderita penyakit tipus itu karena pola makannya itu nggak sehat gitu. Makanya kita selaku ahli gizi harus bisa menghindari salah satu penyakit tipus ini ya. Kalau bisa sih semuanya penyakit kita hindari supaya kita bisa selalu sehat gitu ya teman-teman. Masyarakat yang sehat merupakan investasi berharga bagi suatu negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka dari itu, pemerintah melakukan program yang berhubungan dengan kehidupan pola hidup sehat di masyarakat. Yang pertama ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, yang merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS ini dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban.
Nah, selanjutnya ada perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. PHBS ini adalah salah satu strategi yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium tahun 2015. Arti sehat itu sendiri, menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ada 10 indikator PHBS. Yang pertama, persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, melakukan penimbangan bayi dan balita. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kelima, memakai jamban sehat. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ketujuh, konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang kedelapan, tidak merokok dalam rumah. Yang kesembilan, penggunaan air bersih. Yang kesepuluh, memberantas jentik nyamuk. Dan program yang terakhir yaitu Isi Piringku. Isi Piringku merupakan program bagi masyarakat dalam memahami bagaimana porsi makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Isi Piringku ini merupakan pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna loh teman-teman. Jadi, porsi isi piringku terdiri dari makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari setengah piring, lalu dilengkapi dengan lauk pauk dengan porsi 1/3 dari setengah piring. Untuk setengah piring lainnya diisi dengan porsi sayuran dengan porsi 2/3 dan buah-buahan dengan porsi 1/3. Tak hanya menerapkan isi piringku, masyarakat juga diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat seperti mencuci tangan, pakai sabun, berolahraga, memantau berat badan, dan minum air putih 8 gelas setiap hari. Nah, karena sekarang Indonesia itu bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah mengglobal ini, maka kita juga harus bisa mengupayakan penerapan pola hidup sehat itu dengan disesuaikan kondisi kita saat ini, diantaranya yaitu penerapan pola hidup sehat selama masa pandemi. Jadi kita tuh udah sering dengar tentang 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir itu adalah menjaga jarak. Nah, pola hidup sehat juga sama nih, gak jauh-jauh. Yang pertama itu adalah rajin mencuci tangan, rutin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Ini penerapannya memang sudah disebutkan dalam video detik-detik, menit-menit yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita mencuci tangan ya, bayangin kita makan gak cuci tangan, kuman, bakteri, virus yang ada di makanan yang ada di tangan kita, lalu kita pegang makanannya, itu bisa berpindah dari tangan ke makanan lalu ke mulut kita kalau makanan itu kita konsumsi. Makanya nanti bakalan berefek yang buruk juga, bisa menimbulkan penyakit tentunya teman-teman. Seperti yang sering itu adalah diare. Nah, tadi rutin berolahraga juga sudah kita bahas, dan jangan lupa untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini bisa untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak mudah terserang penyakit degeneratif lainnya, teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.